الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا آمين. Kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berbagai macam nikmat dan anugerah yang begitu banyak kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat diberikan kemudahan oleh Allah menjalankan salat subuh secara berjamaah dan nikmat-nikmat yang lainnya. Mudah-mudahan dengan memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, anugerah dan nikmat ini senantiasa Allah jaga dan Allah kekalkan dalam diri kita serta kepada anak cucu kita, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji satu kitab yaitu yang berjudul Al-Minahus Saniyah 'ala al-Wasiyatil Mas'uliyah, yang artinya anugerah-anugerah terindah yang diberikan melalui wasiat-wasiatnya Imam Ibrahim Al-Mas'uliyah. Kitab ini disusun oleh seorang arif billah, seorang ulama wali kondang yang ada di Mesir, namanya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini, Bapak Ibu, merupakan keturunan Sayyidina Ali karramallahu wajhah dari jalur Muhammad Al-Hanafiyah, bukan dari jalur Sayyidina Hasan, bukan dari jalur Sayyidina Husain. Ini Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani merupakan keturunan Sayyidina Ali, yang mana beliau ini jalurnya adalah jalur Muhammad Al-Hanafiyah, anaknya Sayyidina Ali yang terkenal dengan kependekaran, terkenal dengan bela diri. Terkenal dengan bela diri. Nah, kemudian Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini, Bapak Ibu, beliau merupakan murid daripada Imam Jalaluddin As-Suyuti yang menyusun tafsir Jalalain. Ini muridnya nih, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Di sini kitab yang tipis ini beliau menghimpun tentang wasiat-wasiat guru beliau. Jadi beliau ini mengatakan, saya ini walaupun hidupnya itu di abad ke-9, lahirnya 973 Hijriah. Artinya jaraknya dari Rasulullah jauh sekali, 973 Hijriah. Tapi beliau mengatakan, saya ini dianugerahi oleh Allah punya guru dengan Rasulullah, mata rantai sanad saya itu cuma 2 orang. Saya, Imam Ali Al-Khawwas, Syekh Ibrahim Al-Mas'uli, langsung Rasulullah. Karena Syekh Ibrahim Al-Mas'uli ini, Bapak Ibu, yang dihimpun oleh beliau wasiatnya ini, beliau ini memang dari kecil bahkan sering bertemu dengan Rasulullah. Kemudian sangat masyhur itu Thariqah Al-Mas'uliyah yang dihimpun oleh Syekh Ibrahim ini. Beliau ini bertemu dengan Rasulullah yaqzatan, bukan dalam mimpi, tapi yaqzatan, alam sadar. Alam sadar. Ini kalau orang yang yakin dan percaya adanya karomah dan ilmu tasawuf, insyaallah percaya. Tapi kalau orang ingkar, dianggap ini khurafat ya. Gimana caranya ketemu Rasulullah dalam alam sadar? Nah, padahal tidak demikian. Imam Suyuti sendiri, guru daripada Imam Asy-Sya'rani, mengatakan, aku itu ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqzatan aktsara min 70 marrah. Aku bertemu Nabi Muhammad dalam alam sadar, bukan dalam mimpi, kata beliau. Seumur hidupku lebih dari 70 kali. Itu yang menyusun tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain, 2 Jalal, Jalaluddin As-Suyuti dengan Jalaluddin Al-Mahalli. Nah, jadi tidak sanksi. Artinya hal itu memang bisa saja terjadi bagi hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Ini kitab ini adalah himpunan beliau, ada kurang lebih 17 wasiat Syekh Ibrahim Al-Mas'uli yang disusun oleh Imam Sya'rani. Untuk itu sebelum kita mulai, demi mendapatkan keberkahan dan kemudahan untuk memahami kitab ini, sama-sama mari kita kirimkan surat Al-Fatihah kepada beliau, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi ajma'in, wa ila jami'i ikhwanina al-anbiya'i wal mursalin, wa ila jami'il malaikati wal awliya'i wal muqarrabin, khususan li musannif hadha al-kitab Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. اللهم أفض علينا من بركاتهم وعلومهم ونيتهم وكرامتهم وأنوارهم وأسرارهم ونفحاتهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, zat yang faradat taubah, yang mewajibkan taubat. Memang taubat ini hukumnya wajib. Dalilnya dalam Quran, diantaranya surah An-Nur ayat 31. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa tubu, dan bertobatlah kalian ilallah, kepada Allah, jami'an, semuanya, ayyuhal mu'minun, wahai orang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian sukses, agar kalian selamat berjaya. Di sini khitabnya bukan orang maksiat, tapi umum, semua orang beriman. Yang taat, yang tidak taat, selagi beriman kena khitab ini. Ayyuhal mu'minun wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun. Taubatlah kalian kepada Allah, wahai orang beriman. Wa harramal israr, dan mengharamkan israr. Israr itu adalah terus-terusan melakukan dosa kecil. Walaupun dosa kecil itu haram untuk diteruskan. Dalilnya surah Ali Imran ayat 133. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ciri-ciri orang bertakwa itu walam yusirru, tidak israr, tidak terus-terusan melakukan dosa, dan mereka mengetahui bahwasanya Allah Maha Pengampun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dan aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya. Katibal athar, zat yang mencatat seluruh perbuatan hambanya. Katibal athar, yang mencatat, menulis, menghimpun seluruh amal perbuatan hamba-hambanya. Sebagaimana dalam surah Yasin itu ayat 12, wa naktubu ma qaddamu wa atharahu, kami tulis kepada Allah apa yang mereka lakukan, wa atharahu, dan jejak-jejak mereka. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh safwatul akhyar, dan aku bersaksi bahwasanya Tuhan kita, Nabi kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan dan hamba Allah, yang merupakan hamba pilihan yang terbaik. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi sadatul abrar. Begitu pula mudah-mudahan salawat dan salam kepada beliau dan keluarga beliau beserta sahabat-sahabat beliau yang merupakan panutan orang-orang yang melakukan ketaatan. Wa ba'du, selepas mengucapkan basmalah, hamdalah, dan salawat, fahadha, maka ini adalah, kata Imam Sya'rani, ta'liqun, merupakan sebuah catatan, ala wasiyati Syekh Al-Arif Billah Abi Ishaq Ibrahim Al-Mas'uli. Ini kata beliau adalah catatan, ulasan dari wasiat-wasiat seorang waliullah namanya Ibrahim Al-Mas'uli. Tayyiballahu tharahu wa ja'ala al-jannata munqalabahu wa maswah. Mudah-mudahan Allah mengharumkan kuburan beliau dan menjadikan surga sebagai tempat tinggalnya dan tempat kembalinya. Wa nafa'ana wal muslimin bi barakatih, dan mudah-mudahan Allah memberikan manfaat untukku dan seluruh orang Islam dengan keberkahan beliau. Wa a'ada alayya wa alayhi min salihi da'awati, dan mudah-mudahan kebaikan doa yang kita panjatkan itu kembali kepada kita dan seluruh orang beriman. Wallahu ta'ala as'alu an yaf'al bihi wa an yaj'alahu khalisan liwajhihi. Aku meminta pada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dengan risalah kecil ini dan menjadikan amalan ini sebagai amalan yang ikhlas, mengharapkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala.
innahu ala kulli syai'in qadir. Ini muqaddimah Imam Sya'rani. Kemudian kita masuk pada wasiat yang pertama dari Syekh Ibrahim Al-Masbuli yang ditulis oleh beliau. Awalul wasiyah, wasiat yang pertama, alaika ayyuhal akh bil istiqamati fit taubah. Hendaklah engkau wahai saudaraku, wahai anakku, wahai muridku, bil istiqamati fit taubah, untuk terus istiqamah bertaubat kepada Allah. Apa itu taubat? At-taubatu fil lughati ar-rujuk. Taubat itu secara etimologi orang sekarang, secara bahasa adalah ar-rujuk, kembali. Sedangkan wa fi syar'i, taubat dalam makna syarak, ar-ruju'u amma kana madhmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudun fi syar'i. Taubat itu adalah kembali dari perkara yang tercela oleh syariat menuju kepada perkara yang dipuji oleh syariat. Itu taubat. Maknanya umum. Pokoknya apa yang dicela oleh syariat dia tinggalkan, kemudian dia menuju kepada yang dipuji oleh syariat. Segala bentuk yang dicela oleh agama dia tinggalkan, kemudian dia menuju kepada segala bentuk yang dipuji oleh agama. Kemudian kata beliau, walaha bidayatun wa nihayah. Taubat itu ada permulaannya, ada puncaknya. Jadi ada permulaan taubat, ada puncaknya taubat. Ada awal, ada akhir. Fa bidayatuha, adapun permulaan taubat. Permulaan taubat itu di sini disebutkan oleh beliau ada 7 tangga. Jadi orang itu tidak bisa langsung naik melejit ke atas melompat, tidak bisa. Harus melalui tahapan-tahapan. Begitu pula dalam urusan taubat. Kata beliau, langkah pertama dalam taubat itu, tingkatan pertama ada 1, at-taubatu minal kaba'ir, taubat dari melakukan dosa besar. Ini meninggalkan seluruh dosa besar. Sudah bisa meninggalkan dosa besar, lanjut summa sawair, kemudian taubat dari seluruh dosa kecil. Sudah bisa dosa besar ditinggalkan, kemudian dia taubat dari seluruh dosa kecil. Sudah bisa meninggalkan dosa kecil, taubat lagi, naik lagi levelnya. Dari apa? Tsummal makruhat, dia bertobat dari perkara yang makruh. Kalau kabair dosa besar, sawair dosa kecil itu masih haram. Kalau ini makruh, tidak haram. Tapi dia tobat meninggalkan perkara yang makruh. Ini tangga ketiga. Kemudian yang keempat, summa min khilafil aula. Masya Allah. Tobat dari mengerjakan perbuatan khilaful aula. Khilaful aula itu apa? Perbuatan yang menyelisihi yang afdal. Artinya yang tidak dianjurkan. Ya, tidak dianjurkan. Menyelisihi sunnah. Menyelisihi sunnah. Contoh, ada 2 perkara. Yang afdalnya seperti ini, yang tidak afdalnya seperti ini. Ini masalah afdal tidak afdal saja nih. Contoh dalam Al-Fatihah, salat dalam mazhab Imam Syafi'i, itu kata ulama mazhab Imam Syafi'i, ketika berhenti dari siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu tidak afdal. Yang afdal itu adalah wasal. Tapi ingat, ini bahasanya afdaliyah, urusan afdal tidak, bukan masalah harus dan tidak. Ya, yang afdal itu adalah jangan berhenti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Biar memang utuh 7, ya, seperti disebutkan dalam Al-Quran, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim. Sungguh aku telah memberikan kepada engkau Muhammad sab'al mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Jadi kalau nanti berhentinya di an'amta alaihim terkesan saja. Terkesan nanti jadi 8 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi terkesan 8. Sedangkan bahasa Quran sab'al masani, 7 ayat yang diulang-ulang dalam salat. Nah, mazhab Imam Syafi'i bismillah termasuk ayat. Maka supaya memang jelas betul-betul 7 ayat kedengarannya, jadi satu nafas yang ayat terakhir. Itu masalah afdhaliyah saja. Utamanya seperti itu. Tapi kalau memang tidak sampai jadi dipaksakan, malah rusak nanti. Malah rusak artinya karena harus itu. Tidak harus. Itu masalah afdal dan tidak afdal saja. Nah, tingkatan tobat yang keempat adalah meninggalkan perkara yang tidak afdal. Sebisa mungkin dia mengerjakan mana yang afdal, mana yang afdal. Kemudian tobat yang berikutnya, tingkatan yang kelima adalah summa min ru'yatihi al-hasanat. Tobat daripada melihat seluruh kebaikan yang telah dilakukan, tidak melirik lagi dia. Apa yang telah dilakukan pokoknya tidak pernah dipandang. Apa yang diberi tidak pernah diukir-ukir. Apa yang pernah dilakukan tidak pernah disinggung-singgung. Dia betul-betul melupakan itu, tidak pernah nengok. Karena kalau masih ditengok-tengok nanti khawatir takut mengurangi keikhlasan. Melihat kebaikan yang telah dilakukan, dia lupakan itu, dia lupakan. Tobat daripada melihat kebaikan. Kemudian yang keenam, nah ini sudah bisa meninggalkan dosa besar, dosa kecil, yang makruh, meninggalkan yang tidak utama, melihat kebaikan. Yang keenam, summa min ru'yatihi annahu shara ma'dudan min fuqara'iz zaman. Tobat dari menganggap diri dia termasuk orang soleh. Jadi di hatinya itu ditepis dulu, dia bertobat, jangan sampai dia menganggap diri dia itu sebagai termasuk orang soleh. Sekalipun memang asli soleh, cuma di hatinya tidak ada. Dia menganggap dirinya bukan termasuk orang soleh. Kemudian yang tingkatan yang ketujuh, summa min ru'yatihi annahu shadaqa fit taubah. Dia bertobat dari memandang dirinya itu sudah betul-betul bertobat pada Allah. Walaupun sudah sering bertobat, tapi dia menganggap dirinya belum maksimal dalam tobat pada Allah. Belum betul-betul puncaknya seperti yang diinginkan, yang diperintahkan Allah. Walaupun sudah nangis, sudah sungguh-sungguh, tetap menganggap dia itu belum tobat. Dia menganggap dirinya belum sempurna tobatnya. Yang terakhir, tingkatan tangga yang dari tangga awal tadi, summa min kulli khatirin yakhturu lahu fi ghairi mardhatillah. Ini lebih tinggi lagi nih. Dia bertobat daripada setiap besitan-besitan, pikiran-pikiran yang tidak diridhai Allah. Masya Allah. Pokoknya jangankan untuk merencanakan keburukan, terbesit saja dia tidak mau. Terpikir saja tidak mau. Dia tobat daripada itu semua. Apapun yang terbetik di hatinya yang tidak diridhai Allah, dia bertobat, dia tepis. Tapi bukan berarti tidak ada sama sekali, Bapak Ibu. Bukan berarti tidak ada sama sekali. Justru Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ditanya, wahai Umar, pernahkah engkau terbesit keinginan melakukan zina? Maka kata beliau, manusiawi. Ada, kata beliau. Terus apakah engkau ingin hal itu dihilangkan dalam dirimu? Tidak. Coba lihat. Apa kata beliau? Alasannya, justru dengan hal itu was-was datang, ya, nafsu, was-was buruk itu datang. Ketika kita bermujahadah melawannya, disitulah nilai juang jihad kita, dapat pahala. Kalau tidak ada sama sekali, mana nilai jihadnya? Artinya kita ini manusia, selain para nabi dan rasul, itu hal tersebut bisa saja urusan was-was bisikan nafsu yang buruk-buruk itu ada, tapi jangan diikuti. Justru disitulah nilai kita dapat derajat di sisi Allah, karena melawannya itu, melawan bisikan-bisikan yang tidak baik itu. Kalau dihilangkan jadi malaikat nanti. Justru nilai ibadah yang tinggi itu, kata para ulama, dilihat susah payahnya. Makanya kenapa derajat bukan kita merasa lebih tinggi pada malaikat, tapi kenapa sujudnya anak Adam itu sangat tinggi di sisi Allah daripada sujudnya malaikat? Karena sujudnya anak Adam itu perlu ada mujahadah yang perlu dilewati, melewati nafsu,
tantangan mujahadah nafsunya. Sedangkan para malaikat tidak peduli lagi, memang sudah disetting itu. Sudah disetting untuk ibadah. Tapi anak Adam, manusia tidak. Manusia ini perlu ada perang yang harus dilalui dia. Itulah perang nafsu. Akhirnya dia tetap meninggalkan itu. Maka nampak pengorbanannya. Berarti dia ada nilai pengorbanan kepada Allah. Dia meninggalkan hal yang disenangi nafsu demi menyenangkan Allah. Nah, di situ nilainya. Nah, maka bukan berarti kita maksudnya itu di sini tidak terpikir sama sekali. Nah, tetap ada, cuma tidak diikuti, malah ditepis. Dia bertobat daripada mengikuti bentikan-bentikan yang tidak baik, yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah 8 tangga ini, kemudian puncaknya kata beliau. Puncaknya orang taubat adalah wa amma nihayatuha. Adapun puncak tertingginya taubat itu adalah fattaubatu kullama ghafala an syuhudi rabbih tarfat ain. Dia bertobat dari setiap perkara yang melengahkan dia dari menyaksikan Allah sekedip mata. Ini para wali ini. Dia bertobat ketika itu lalai sedetik saja, sekejap mata dari menyaksikan Allah, hadir bersama Allah. Ini tinggi lah levelnya ini. Artinya dia selalu ingat pada Allah. Dia meninggalkan ketika ada kelalaian musyahadah, merasa menyaksikan bersama Allah walaupun sekedip mata. Ini puncak taubat kata Imam Syaroni. Wa dzakaral muhaqqiquna, para ahli hakikat menyebutkan min ahli tariq, dari jalur orang-orang ahli tariqah. Apa kata mereka? Anna man nadima ala dzambihi, bahwasanya barang siapa yang menyesal atas dosanya, satu menyesal, wa'tarafa bihi, kemudian dia mengaku akan dosa itu, faqad sahhat taubatuhu, maka sudah sah taubat dia. Kok cuma 2 ya? Kok cuma 2? Nanti ada keterangan beliau. Apa alasannya? Ketika orang ada unsur penyesalan, kemudian dia mengaku kalau dia memang telah berdosa di hadapan Allah, maka ini sudah cukup sah taubat dia. Alasannya bagaimana? Di anna Allah azza wa jalla lam yaqus alaina fi taubati abina ayat as-sayyid Adam alaihi salatu wassalam illa al-i'tiraf wan nadam. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 23, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang taubatnya Nabi Adam, yang mana taubat Nabi Adam itu hanya 2 yang dilakukan beliau. Pertama yaitu al-i'tiraf, pengakuan, merasa bersalah, wan nadam, dan merasa nyesal. Itulah yang disebut dalam doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di situ cuma kata Allah diceritakan taubat Adam itu cuma 2. Pertama, iktiraf, mengaku kalau salah. Rabbana zalamna, ya Allah aku menzalimi diriku. Kemudian nyesal. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di situ cuma 2 kata Imam Syaroni. Syarat taubat, kesahan suatu taubat seorang hamba, iktiraf, menyesal, dan iktiraf, mengaku salah dan menyesal. Falau kana thamma amrun zaid laqassahu alaina, sekiranya taubat Nabi Adam itu ada yang lebih dari itu, ada tambahan, tentu diceritakan kepada kita. Nyatanya tidak, kata beliau. Taubat Nabi Adam cuma 2 yang dilakukan. Pertama, iktiraf, mengaku bersalah. Yang kedua, ada rasa penyesalan. Nanti baru beliau jelaskan. Wa qaulul ulama, adapun perkataan ulama, anna min syarti taubati, bahwasanya termasuk syaratnya taubat adalah al-iqla. Iqla itu berhenti dari melakukan dosa. Wal azmu, dan berniat alla ya'uda, untuk tidak mengulangi. Kata beliau, innama akhadhuhu bi tariqil istinbat, itu hanya merupakan jalur atau cara pemikiran mereka, istimbat, dalam mengambil hukum, kesimpulan mereka. Kan kita pernah dengar syarat taubat itu apa? Berhenti dari maksiat, ikhlak, meninggalkan itu, kemudian bertekad untuk tidak mengulangi. Itu tambahan itu, kata Imam Syaroni,
Itu hanya kesimpulan. Itu kesimpulan. Sebenarnya yang di dalam Quran, kata beliau, cukup dua. Bagaimana? Bagaimana logikanya? Idzin nadimu ala syai', karena kata beliau, orang kalau betul-betul menyesal atas sesuatu, min lawazimihi al-iqla' wal azmu alla ya'uda. Kalau orang itu betul-betul nyesal, kata beliau nih, nyesal dia atas sesuatu, maka sudah pasti efek dari nyesal itu, satu, dia berhenti melakukan dosa. Efek yang kedua, dia tidak akan mengulangi. Kalau dia belum berhenti, dia belum bertekad untuk tidak mengulangi, itu belum nyesal namanya, kata beliau. Karena kata beliau itu alasannya, cukup nyesal dan mengaku salah. Kenapa yang berhenti dari berdosa, berhenti dari melakukan dan berniat untuk tidak mengulangi tidak masuk? Karena dalam penyesalan itu sudah rangkum, sudah, kata beliau. Orang kalau betul-betul nyesal, efeknya satu, dia pasti meninggalkan perbuatan itu. Namanya nyesal. Yang kedua, namanya nyesal, kalau betul-betul nyesal, dia tidak ngulang lagi. Itu otomatis sudah, kata beliau. Otomatisnya. Kok masih ngulangi, kok masih tidak berhenti, itu penyesalannya belum diakui oleh Allah. Maka tidak sah tobatnya. Jadi secara global, tobat itu cuma dua syaratnya menurut Imam Ibrahim Al-Mas'uli, yaitu mengaku menyesal, kemudian juga mengaku salah, i'tiraf, kemudian ada rasa penyesalan. Dan ini dilakukan para nabi. Nabi Musa di dalam surah Al-Qasas ayat 16, ketika sudah membunuh orang Mesir, apa yang diucapkan beliau? Beliau hanya dua. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. I'tiraf, aku bersalah, kemudian nyesal, minta ampun. Nyesal itu artinya minta ampun. Nabi Yunus dalam surah Al-Anbiya ayat 87, fanada fil dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. I'tiraf, saya ini zalim, mengaku bersalah, mengaku bersalah. Kemudian para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ma'lumun, kata beliau, sudah diketahui an-nabi taubati, bahwasanya taubat itu tufaru huququllah, dengan bertaubat itu bisa diampuni hak-haknya Allah, wa dzulmul 'abdi li nafsihi bi irtikabil ma'asi, dan diampuni kezaliman seorang hamba sebab dia melakukan maksiat. Selain dua, ada dua perkara yang tidak diampuni oleh Allah. Pertama, duna syirku billah, syirik pada Allah, wa duna huququl khalqi mim malin wa irdin, dan hak-haknya makhluk Allah seperti harta dan kehormatan. Kalau yang lain itu dia berpotensi semua diampuni. Allah punya hak penuh untuk mengampuni hambanya. Tetapi kalau syirik, tidak. Kalau berkaitan dengan dosa dengan anak Adam, Allah tidak langsung serta-merta mengampuni. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya itu menukilkan sebuah riwayat. Ternyata Nabi SAW dalam riwayat Sayyidah Aisyah itu pernah menyampaikan, ad-dawawinu indallah salasatun, diwanun la yaqba'ullahu bihi syai'a, wa diwanun la yatrukullahu bihi syai'a, wa diwanun la yaghfiruhu. Nanti di akhirat itu ada 3 catatan amal di sisi Allah. Satu catatan amal Allah tidak mempedulikannya. Kemudian satu catatan amal lagi adalah yang tidak akan dibiarkan oleh Allah. Kemudian catatan amal yang satu lagi adalah catatan amal yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Ada 3, kata Nabi. 3 catatan amal. Bagaimana perinciannya? Adapun catatan amal yang tidak akan diampuni oleh Allah adalah dosa syirik dan kufur. Itu tidak akan pernah diampuni. Ketika mati bertemu dengan Allah dalam keadaan syirik dan kufur pada Allah, maka tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Ini satu catatan amal yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Bahkan kata Allah dalam Quran, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah. Siapa yang mati dalam keadaan musyrik, belum bertobat,
artinya dia tidak meninggalkan kemusyrikan, di hatinya masih ada menyimpan kesyirikan, haram surga untuk dia. Ini jadi ngeri betul dosa syirik itu. Tidak akan pernah diampuni selama-lamanya, kekal di neraka itu. Yang kedua, itu catatan aman yang Allah tidak mempedulikannya. Apa itu? Maksudnya yaitu dosa yang kaitan seorang hamba dengan Allah. Fazulmul abdi nafsahu fi ma bainahu wa baina rabbih min shaumin yaumin tarakahu aw salatin tarakaha. Fa inna Allah yaghfiru dzalik wa yatajawazu insyaallah. Catatan dosa yang berikutnya adalah dosa yang kaitannya dengan Allah. Seperti tidak puasa, tidak sembahyang. Dosa yang semacam ini Allah tidak terlalu peduli. Artinya gimana? Bagi Allah mudah saja. Kalau Allah tidak disiksa, kalau Allah tidak, Allah ampuni, masuk aja surga. Karena kaitan dengan Allah. Dosa dan sembahyang, dosa puasa. Tapi bukan berarti wah mantap gitu, berarti tinggalkan aja sembahyang. Oh, itu bagian dikehendaki. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni selain syirik. Selain syirik Allah ampuni. Artinya liman yasha, bagi yang dikehendaki. Berarti kan masih tanda tanya, tidak ada keyakinan bakal diampuni. Tetap jangan macam-macam dalam urusan perintah Allah. Tapi bagi Allah senang di akhirat. Tidak pernah sembahyang, tidak. Tapi nyakit orang tidak ada nyakit orang. Hidup nih urus diri masing-masing aja. Terus tidak pernah sembahyang, tidak. Puasa, tidak. Bagi Allah mudah aja. Udahlah, ampuni. Karena itu haknya Allah. Tapi kalau Allah mengatakan, oh, dibersihkan dulu, dipanggang dulu di neraka, ya suka-suka Allah juga. Karena memang seperti itu konsekuensinya, melanggar perintah Allah, meninggalkan perintah Allah, suka-suka Allah. Ini catatan yang kedua, Allah tidak memedulikan betul. Ada catatan yang ketiga, itulah catatan yang dosa itu berkaitan dengan anak Adam. Maka untuk anak Adam ini la yatrukullahu minhu syai'a, Allah tidak akan membiarkannya. Artinya dosa anak Adam ini la mahalata al-qisas, mau tidak mau harus ada kisos, harus ada kisos. Dia tidak akan mungkin masuk surga sebelum selesai urusannya dengan orang yang pernah dizoliminya. Nah, jadi terbagi tiga tuh apa? Catatan dosa kita tuh terbagi tiga. Ya, mudah-mudahan yang satu dengan nomor tiga ini tidak ada. Nah, kalau nomor dua tuh jangan juga sebenarnya. Tapi nomor dua masih aman, masih berpotensi ada kasih sayang Allah kalau dia kehendaki diampuni. Tinggalkan sembahyang, tinggalkan puasa, bukan berarti dikerjakan, tidak. Ini masih sifatnya tasamuh. Makanya dosa dengan Allah itu sifatnya longgar, karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi kalau yang satu syirik, kufur, itu jelas, itu kafir, jelas neraka selama-lamanya. Tidak bisa ditolong lagi itu. Walaupun Nabi sekalipun tidak bisa mensyafaat kalau sudah syirik, sudah kafir, tidak bisa ditolong lagi. Allah punya hak, tidak akan ngampuni selama-lamanya. Nah, sama yang kaitan dengan anak Adam. Dengan kaitan anak Adam itu tidak bisa ditolong. Allah tidak punya hak untuk membiarkan dia. Langsung, udahlah, tidak apa-apa, masuk surga. Tidak, harus diproses dulu. Apakah diridhoi atau tidak oleh orang yang pernah dizalimi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tolong kita untuk senantiasa menjaga hubungan kita dengan Allah dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barangkali cukup sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sempurna majelis, mari kita tutup dengan tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli hali wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.